Tapi udah kesananya lillahi ta'ala aja kan, sudah kamu lakukan itu sudah apa yang penting mah sudah sesuai koridornya, sudah berusaha ikhtiar dan doa gitu. Sisanya ya Allah sudah daun jatuh saja sudah diatur kan apalagi kita gitu. Saya yakinnya ke sana. Masya Allah, tabarakallah. Jadi itulah kita ini yang paling mahal dari hijrah itu yang kita dapatkan tuh bukannya kayak harta yang banyak, bukan juga kayak mungkin keluarga yang bahagia, bukan, tapi adalah ketenangan hati. Itu tuh yang paling mahalnya itu ketenangan hati. Dan ketika seseorang memutuskan untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi, pasti kan yang paling pertama Allah kasih juga kan itu kan, ketenangan hati, ya kan? Terus juga yang kita inginkan itu sebenarnya gini, kita ingin menjadi manusia yang lebih baik lagi. Jadi kita jangan terlalu berharap lebih ketika kita hijrah nih, Allah tuh langsung kayak ngasih karir yang bagus untuk kita. Enggak, iya. Nah itu pikiran yang kayak gitu kan, itu sangat gimana gitu ya. Justru kadang kita lebih diuji dengan benar itu. Tapi kita harusnya mintanya ya ketenangan hati. Karena dimudahkan saja proses. Karena kalau hati kita sudah tenang, insya Allah semuanya juga kan akan baik-baik aja. Kita dikasih ujian pun tetap tenang. Dan mungkin Allah memberikan kelebihan rezeki ataupun mungkin kebahagiaan, pasti kita juga akan ingat, oh ini adalah sebagian nikmat dari Allah dan aku nggak boleh terlena dengan ini. Iya kan? Karena bisa jadi ini ada ujian gitu kan. Tapi kalau kita nggak punya ketenangan hati, ya tetap akan gelisah. Kayak gimana pun. Dan saya pernah baca quote begini, Ustazah, memang benar ya ternyata. Jadi lebih ujian banyak, tetapi membuat kita dekat dengan Allah itu lebih baik. Dibanding dengan limpahan nikmat, tapi membuat kita lalai. Saya pernah baca itu. Karena itu termasuk dari istidraj. Istidraj itu adalah ujian ya yang dibalut oleh kebahagiaan. Allah memberikan kebahagiaan terus-terusan, kitanya malah lalai. Iya kan? Gitu. Allah memberikan harta yang berlimpah, tapi kita juga malah lalai, nggak mau sedekah, nggak mau ibadah, dan kita juga nggak menyadari bahwa itu adalah rezeki dari Allah. Kita pun nggak mensyukuri. Kan tadi ya bentuk syukur itu adalah dengan kita lebih taat lagi kepada Allah. Bentuk syukur kita kepada Allah tuh gitu kan ya, bukan hanya sekedar mengucapkan alhamdulillah ya kan, tapi kita mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi terkadang kan manusia itu lupanya bahwa rezeki yang Allah kasih ke kita itu ya itu emang dari Allah, itu adalah ujian untuk kita, dan Allah tuh lagi nguji kayak aku kasih dia rezeki dulu gitu ya. Saya kayak banyak nih hartanya banyak, coba dia pakai yang baik atau enggak. Itu kan kayak gitu kan, terus bentuk dari ujian juga. Oh iya benar, tadi quotes yang dari ibu itu kata ibu apa, lebih baik kita dikasih ujian banyak ya kan, tapi kita dekat sama Allah bandingkan kita bahagia ataupun mungkin harta berlimpah tapi kita jauh sama Allah. Ya memang ayo harapan Maya kita diberikan kenikmatan dan juga lebih ingat juga sama Allah. Tapi ini mah kalau misalkan ada, saya pernah baca itu soalnya gitu. Tapi kan emang mengikuti kan? Ya gak sih, mengikuti. Kalau kita kejarnya Allah, nanti yang lainnya pun akan mengikuti gitu ya. Kalau kita hanya mengejarnya, berfokusnya hanya tentang dunia aja, tapi kita melupakan Allah, sedangkan yang memberi rezeki itu Allah, yang memberikan kebahagiaan itu Allah. Iya kan? Jadi kan yang dikejar dulu yang maha pemberinya nih. Enggak, bedanya gini teman-teman nih. Kita menyukai seseorang, ya. Kita ingin pertemukan atau persatukan dengan seseorang. Nah, jangan sampai kita hanya berfokus dengan orang tersebut, ya kan? Tapi kita fokusin ke Allah, minta sama Allah, Allah yang maha menggenggam hati manusia, Allah yang mempunyai cinta manusia. Jadi bahwa Allah memang selalu memberikan apa yang kita bukan yang kita inginkan itu bukan. Jadi kita pengen ini, pengen itu. Kita butuh tapi Allah tuh ngasih tuh, kamu tuh butuhnya ini gitu kan. Gini, kalau kita yang kita inginkan itu pasti banyak banget kan. Ingin ini, ingin itu, ingin itu. Tapi yang kita butuhkannya mana coba ya. Sekarang ini kita
mungkin yang masih sendiri gitu, waktu saya sendiri pun aku lagi sendiri pun kayak aku pengen punya suami yang ganteng, yang kaya gitu kan ya. Itu kan keinginan lagi muda, itu lagi zamannya itu kayak gitu. Tapi nyatanya ternyata Allah itu memberikan apa yang kita butuhkan. Jadi aku jodohkan kamu dengan si fulan karena kamu memang membutuhkan dia. Dia nantinya yang bisa membimbing kamu, gitu kan, kayak gitu kan. Dan saya itu kayak teka-tekinya gini, kayak puzzle-nya gini. Itu saya itu kan sempat 1 tahun itu insecure, nggak pernah keluar sama sekali, kan kebetulan bekerja aja. Pokoknya tuh saya buka info kajian dulu, kan saya suka ikut yang ke TTA-nya. Suatu saat itu saya ingat, saya tuh pertama kali nonton tuh ya ada ya di situ waktu Ustazah Nopi. Oh iya. Yang waktu masih di Mataram. Saya tuh kan lagi masa-masa ya Allah pertemukan saya dengan sebuah apa yang bisa lebih memotivasi saya. Memang teman-teman saya juga sekarang memang support system terbaik untuk saya. Tapi saya ingin mencoba menyempurnakan gitu. Karena saya ingin ada teman-teman yang sekufu gitu. Ternyata alhamdulillah ditemukan dengan PHA ini. Gitu. Nah kemarin juga sempat kan kita itu vakum ya. Itu saya lagi turun dan lagi karena kesibukan lagi. Tiba-tiba itu festival WA, Bu mau nggak jadi di pengurusan TH. Kita kayak tamparan dari Allah tuh kayak disebelin, kamu tuh kemarin tuh lagi tuh futur-futurnya tuh itu malah kayak jawaban gitu. Kayak sebuah jawaban yang tanpa saya rencanakan sama sekali. Tiba-tiba saya juga sifatnya beneran saya mah ada dari segi berpakaian kan belum kayak teman-teman yang lain gitu. Saya masih seperti ini gitu. Nggak apa-apa Bu, dicoba aja. Saya tuh udah gak mikir panjang, saya langsung gak mikir ya insya Allah bisa. Nah, gitu aja. Saya juga kayak apa ini teh Allah teh kembali lagi petunjuk bahwa saya tuh lagi kemana-mana lagi futur-futurnya lagi gitu. Saya bismillah aja lah. Gitu sih saya punya niat ingin belajar saja dulu gitu, yang lain-lainnya mah saya mengikuti insya Allah. Iya. Karena kan segala sesuatu itu harus diniatkan dengan baik ya, niatnya karena Allah. Iya, karena kalau niat kita udah karena Allah, insya Allah nanti Allah akan memberikan jalannya, akan mempermudahkannya. Kayak sekarang kan kita dengan TH ini pasti semuanya asing ya sebelumnya ya kan, belum kenal ya kan. Tapi atas izin Allah itu, entah mungkin tahu tim Hijrah Akbar Jawa Barat ini dari temennya, ataupun mungkin dari sosial media, kan selalu ada jalannya. Ya kan ya. Sebelumnya tahu dari sosial media. Nah, insya Allah juga ya dari sosial media. Jadi sosial media itu sebenarnya ada banyak bawa manfaat juga kan untuk kita ya. Ya. Pakai dalam kebaikan. Kalau kita pakai dalam kebaikan ya pasti akan baik juga untuk kita gitu. Tapi kalau kita pakainya untuk yang nggak baik juga akhirnya apa jadinya nantinya akan jadi bumerang kan untuk kita. Ya contohnya ini, kita punya sosial media, kita share kajian-kajiannya. Dan alhamdulillah ya banyak yang mungkin yang mau ikut gitu ya, walaupun di luar sana memang banyak banget yang mau ikut, tapi ada terhalang karena jaraknya yang katanya jauh, ada yang katanya masih malu karena nggak punya teman gitu kan, padahal ya Bismillah aja gitu kan ya. Dan juga datang nggak ada. Nah, ini nggak ada teman ya, ibu nggak ada teman, terus katanya juga nggak ada teman ya kan. Tapi ya kalau memang dasarnya udah ingin gitu kan, ingin ya pasti dikejar aja kan ya.